Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman rahmat Allah SWT. Alhamdulillah, pada video berikut ini Al-Fakir akan mempresentasikan sebuah makalah dari mata kuliah belajar dan pembelajaran yang bertemakan pendekatan pembelajaran 1. Oke, yang pertama, pengertian pengorganisasian siswa. Kita mulai. Oke, teman-teman. Yang pertama, pengertian pengorganisasian siswa. Dalam dunia pendidikan, peran pengorganisasian siswa dalam halnya untuk mencapai kemaksimalan dalam pembelajaran juga diperlukan. Dan dalam hal ini, manajemen dari seorang guru dan kebijakannya dalam mengambil keputusan setelah melihat keadaan anak didiknya sangat diperlukan. Dengan dukungan penjiwaan serta niatan yang baik dari seorang guru, tentu dalam hal manajemen di dalam kelas untuk menentukan cara pembelajaran mana yang paling tepat untuk siswa yang dihadapinya bukanlah menjadi satu hal yang sulit. Definisi organisasi ini dibukakan oleh Oteng Sutisna dalam Suhardan dan kawan-kawan 2009, yaitu mekanisme yang mempersatukan kegiatan-kegiatan yang untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Definisi ini menekankan pada mekanisme kerja dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Atau dengan kata lain, organisasi adalah suatu sistem interaksi antar orang yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi, di mana sistem tersebut memberikan arahan perilaku bagi anggota organisasi. Metode pengorganisasian siswa. Dalam pengorganisasian siswa terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan guru, yaitu pembelajaran secara individual, kelompok, dan juga klasikal. C. Pembelajaran secara individual. Pembelajaran secara individual adalah kegiatan mengajar guru yang menitik beratkan kepada bantuan dan bimbingan belajar kepada masing-masing individu. Bantuan dan bimbingan belajar kepada individu juga ditemukan pada pembelajaran klasikal, tetapi prinsipnya berbeda. Menurut Saputra 2012, pada pembelajaran individual, guru memberi bantuan pada masing-masing pribadi, sedangkan pada pembelajaran klasikal, guru memberi bantuan individual secara umum. Sebagai ilustrasi, bantuan guru kelas 3 kepada siswa yang membaca dalam hati dan menulis karangan adalah pembelajaran individual. Pada membaca dalam hati secara individual, siswa menemukan kesukaran sendiri-sendiri. Ciri yang menonjol pada pembelajaran individual dapat ditinjau sebagai berikut. D. Tujuan pengajaran. Perilaku belajar mengajar di sekolah yang menganut sistem klasikal tampak serupa. Dalam kelas terdapat siswa yang rata-rata berjumlah 40 siswa. Guru membantu siswa menghadapi kesukaran, dan adapun tujuan pengajaran yang menonjol pada pembelajaran individual adalah yang pertama, kesempatan dan keleluasan siswa untuk belajar berdasarkan kemampuan sendiri. Dan yang kedua, pengembangan kemampuan tiap individu secara optimal, yaitu tiap individu memiliki paket belajar sendiri-sendiri yang sesuai dengan tujuan belajarnya secara individual juga. E. Posisi guru siswa dalam pengolahan pesan. Yaitu dalam kegiatan pembelajaran, guru berusaha menyampaikan kepada siswa pesan tersebut berupa pengetahuan, wawasan, dan keterampilan tertentu. Penyampaian pesan oleh guru ini berupa A. Strategi ekspositori. Model pengajaran ekspositori merupakan kegiatan mengajar yang terpusat pada guru. Dan B. Strategi inquiry discovery. Model pengajaran ini merupakan pengajaran yang mengharuskan siswa mengolah pesan sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Pencapaian kemampuan dalam belajar, yaitu siswa yang belajar diharapkan akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat meningkatkan kemampuan mental seperti ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dan G. Pengolahan pesan, yaitu perolehan pengalaman dalam meningkatkan jenis ranah bagi tiap-tiap siswa berbeda. Hal itu disebabkan oleh proses pengolahan pesan. Ada dua jenis, yaitu deduktif itu dengan cara dimulai dengan mengungkapkan generalisasi oleh guru, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan konsep-konsep dan mencari data yang dilakukan siswa.
B. Pengulangan secara induktif, yaitu dengan penyampaian fakta-fakta khusus, kemudian penyusunan konsep berdasarkan fakta-fakta tersebut, penyusunan generasi berupa hipotesis, ya, menguji hipotesis dan menarik kesimpulan dan rangkuman. Yang H yaitu ialah pengertian pengelolaan pembelajaran, yaitu pengelolaan pembelajaran sangat erat kaitannya dengan pengelolaan kelas. Dalam hal ini, pengelolaan kelas adalah salah satu tugas guru yang tidak pernah tinggalkan. Guru selalu mengelola kelas ketika dia melaksanakan tugasnya. Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak-anak didik sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Ketika kelas terganggu, guru berusaha mengembalikan agar tidak menjadi penghalang bagi proses belajar dan mengajar. Peran guru dalam pengelolaan pembelajaran yaitu guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai penasihat, guru sebagai pembaharu, guru sebagai model dan teladan, guru sebagai pribadi, guru sebagai peneliti, guru sebagai pendorong kreatif, guru sebagai pembangkit pandangan, guru sebagai rutin, guru sebagai pemindah kemah, guru sebagai pembawa cerita, guru sebagai aktor, guru sebagai emansipator, guru sebagai evaluator, guru sebagai pengawet, guru sebagai kulminator. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salahnya datang dari diri saya sendiri. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.